حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita kembali, ba'dama amatana, sesudah tadi malam kematian kecil Allah berikan kepada kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita semua ini kelak besok akan dikumpulkan Bapak Ibu. Tidak ada ucapan yang paling mulia kecuali senantiasa syukur kepada Allah, karena nikmat hidup ini Bapak Ibu adalah nikmat kesempatan bagi pendosa. Kalau masih hidup diberi kesempatan bertaubat. Hidup ini kesempatan bagi yang sudah terus bertaubat, memperbaiki diri, ingin melakukan kebaikan setelah lama melakukan kejahatan. Maka kalau kita baca Bapak Ibu hadis Nabi, salah satu orang yang paling beruntung itu nanti Bapak Ibu adalah orang yang mengganti keburukan, dosa, maksiat, maka di akhir-akhir kehidupan dia ganti dengan kebaikan. Bahasa sederhananya, terus melakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita perbaiki tauhid kita Bapak Ibu. Selalu di muqaddimah guru-guru kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bentuk kecintaan kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang mulia ayahanda, ibunda, guru-guru kita yang hadir pada subuh yang mulia ini, wabil khusus ketua dan segala pengurus, imam dan seluruh jamaah Masjid Al-Huda, yang tidak bisa Bapak Ibu kami sebutkan satu persatu, hanya doa yang terus menerus kami panjatkan kepada Allah. Sebagaimana kita berkasih sayang di dunia ini, berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, mudah-mudahan Allah ridho kelak mengumpulkan kita kembali besok Bapak Ibu di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu subuh ini semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang hati kami Bapak Ibu. Terus masjid ke masjid kami berkeliling, makin semangat jamaah ini, makin terasa kita bahwa ilmu itulah Bapak Ibu yang membuat kehidupan kita ini jadi mudah. Beramal Bapak Ibu dengan
tidak ada ilmu, repot betul Bapak Ibu. Tapi setelah Bapak Ibu terus kita belajar ilmu, rasanya makin banyak yang belum kita tahu. Tapi Bapak Ibu, semakin banyak kita tahu apa yang kita dapatkan Bapak Ibu, semakin nikmat dan semakin tentram jiwa ini dalam beramal. Maka rela kita Bapak Ibu, pagi ini banyak kesibukan, banyak yang mau kita lakukan, kita kerjakan. Kita tahan menuntut ilmu, guna apa ini? Supaya mendapatkan ketenangan dalam beribadah. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu, luang-luangkan waktu, apalagi di hari tua ini sekolah kita bersama. Tidak mungkin kita yang mendaftar lagi ke MTA, cuma ini dari sekolah kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita melihat pertemuan pertama kajian kita sudah membuka di subuh Senin kemarin tentang Kitabul Taharah, kitab tentang bersuci. Suci di bawahnya bersih. Hanya agama Islam yang menerapkan bahwa suci itu mulai dari kita semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, kita Bapak Ibu diajarkan supaya yang jelas ketika berhadas ada cara mensucikan, ketika kena najis ada cara mensucikan. Bahkan izin maaf Bapak Ibu, bagi perempuan pun yang dia nanti datang tamu bulanannya, apakah dia haid, nifas atau wiladah, juga semua tata cara ada diajarkan mensucikannya. Maka Bapak Ibu, itu harus diingat dan dicatat baik-baik. Suci pastilah bersih, tapi bersih bukanlah berarti suci. Hati-hati Bapak Ibu, itu sudah lewat. Ingat Bapak Ibu tentang air yang bisa kita pakai bersuci itu sebanyak ada 7 kemarin. Kita tak ulang hari ini, waktu kita sangat singkat. Hari ini kita masuk lanjutan kajiannya. Kalau bisa Bapak Ibu seuzur-uzurnya, jangan Bapak Ibu kalau bisa libur, karena dia kajian berlanjut. Bertemu cuma 2 kali dalam sebulan. Guru kita yang lain pun nanti 2 kali cuma dalam sebulan. Jadi supaya bersambung Bapak Ibu, ikut terus kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab kita ini, summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air yang telah kita pelajari itu, kata beliau, yang 7 macam yang bisa dipakai bersuci itu, kemudian pengarang kitab, penulis kitab ini membagi kepada arba'ati aqsamin, 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, tahirin mutahhirin ghairu makruhi wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang pertama ini namanya air mutlak Bapak Ibu. Kalau bahasa kita di daerah Sumut namanya air semata-mata. Kalau di Rohul ini saya ada mendengar Ustadz menjelaskan air mutlak ini air sewajarnya. Kalau kita buat bahasa Indonesia sederhana, air mutlak ini Bapak Ibu, air yang tidak bercampur dengan sesuatu apapun, murni kalau bahasa kitanya. Lalu siapa dia air mutlak nih Pak Ustadz? Tahirin mutahhirin, dia suci lagi mensucikan. Ghairu makruhin, dia tidak makruh untuk menggunakannya. Inilah Bapak Ibu yang paling tinggi makom martabat air di atas dunia ini. Suci lagi mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Berarti ada nanti yang suci tapi tidak mensucikan, namun tidak pula makruh. Ada nanti yang dia suci, tidak pula bisa mensucikan, makruh pula memakainya. Maka martabat yang paling tinggi itu suci,
mensucikan, tidak makruh menggunakannya. Nama bahasa Arabnya ma'u mutlak, air mutlak, air sewajarnya. Air apa ini Pak Ustadz kalau di daerah kita kampung ini? Namanya Bapak Ibu seperti air keran itulah yang di kamar mandi itu contohnya. Ketika Bapak Ibu ambil ember, diputar keran, isi pakai air. Dibawa oleh bapak, dibawa oleh ibu, jumpa di jalan. Air apa ini Pak? Ya air. Ditengoknya air sumur atau air keran? Ya air keran tadi saya ambil. Kira-kira kalau diurut dari mana nih sumber air keran Masjid Al-Huda ini? Mungkin dari sumur bor. Apakah air sumur bor itu masuk salah satu dari bagian air yang bisa dipakai bersuci? Bisa masuk salah satu. Maka ditanya orang, air apa ini? Orang dengan sendirinya bisa punya jawaban. Air ini tidak bercampur dengan, katakanlah, pewarna, tidak bercampur dia dengan gincu, tidak bercampur dia dengan benda lain, tak usah pun dia benda najis. Intinya dia tidak ada perubahan dari wujud biasanya. Namanya air mutlak Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ini, nanti Bapak semakin saya jelaskan ke bawah makin paham itu. Karena dia perbedaan bahasa itu kadang agak lambat kita nangkapnya. Sejauh ini Bapak Ibu saya yakin masih agak-agak apa ini, masih sama ya. Tidak apa-apa, biasa itu. Airnya suci lagi mensucikan tidak makruh. Berarti dia suci, posisinya bisa mengangkat hadas. Mensucikan dia, memang Bapak Ibu bisa dia secara total menghilangkan itu semua. Berarti dia bagian pertama, sucinya baru zahirnya, mensucikannya itulah yang batinnya tadi. Ghairu makruh, tidak makruh pula, berpahala kita untuk melakukannya. Namanya air mutlak. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu nomor satu. Yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Ada air yang kedua suci lagi mensucikan, makruh untuk menggunakannya. Namanya ma'ul musyammas, air musyammas. Suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Namanya air musyammas. Apa Pak Ustaz air musyammas ini? Air yang dipanaskan oleh terik sinar matahari. Makanya kalau orang belajar fikih di Bapak Ibu, termasuk tong masjid kita ini, jangan langsung terpapar oleh sinar matahari. Kalau bisa dielakkan. Bapak Ibu pun yang buat rumah, jangan taruh tangki besar apalagi yang dari aluminium itu. Kalau dia pun pakai tower, usahakan pakai atap. Kenapa Pak Ustadz kalau rupanya panas dibuat matahari air ini? Dia nanti Bapak Ibu begitu kita buka air keran itu di berbagai masjid, apalagi sholat zuhur asar, kita masih menemukan air pertama kali itu air hangat betul. Kalau masih hangat air tadi Bapak Ibu, pakai dulu untuk sunnah wudu, jangan pakai langsung berwudu. Kalau dipakai air ini langsung berwudu, apa efeknya? Suci mensucikan, artinya wudumu itu tetap sah, makruhun tapi berkurang pahalanya. Sahnya wudu itu Pak, tidak ada masalah Bapak Ibu. Wudumu sah, aturan dapatmunya kalau airnya sejuk nanti seperti biasa normal, katakan pahala wudumu 100. Kau pakai air yang dipanaskan matahari ini, bisa saja dapat 70, bisa 60. Apa sebab? Berwudu menggunakan air yang dipanaskan matahari. Bahasa Arab dalam fikih disebut ma'ul musyammas,
air yang dipanaskan matahari. Jadi cemana itu Pak Ustaz? Buka kerannya, tunggu dingin dulu. Kalau ini dipakai Pak Ustaz langsung ke wajah, sah wuduku? Sah. Kenapa berkurang pahala wuduku Pak Ustaz? Memakai air yang dipanaskan matahari dalam ilmu kesehatan bisa nanti merusak kulit wajah kita menjadi bercak-bercak hitam. Islam memelihara kesehatan itu. Di mana Pak Ustaz kulit yang paling tipis di bagian badan kita? Salah satunya Bapak Ibu adalah kulit wajah. Sensitif nih Bapak Ibu, mau laki-laki perempuan ini sensitif. Yang kena jerawat dia, yang kena flek hitam dia, yang kena penyakit-penyakit kulit Pak, gampang dia kena. Jadi pelihara ini. Dari mana Islam memperhatikan sampai sekecil air musyammas pun jangan pakai untuk berwudu, sekalipun wudu musa, tapi nanti bisa berkurang pahalanya. Di mana dapat air musyammas ini selain tong air di Pak Ustaz? Tong air ini kan 20 tahun terakhir ini yang orang punya tangki air. Zaman dulu tak ada tangki air zaman Nabi. Kok keluar fatwa tentang masalah air musyammas? Jawabnya Bapak Ibu, air yang ada di bantaran kolam. Dulu orang di kebun di ladang, kolam ikan itu luas. Pas nanti masuk zuhur, maka air kolam ini dipakainya untuk berwudu. Muncullah hukum. Kalau di Arab sana ini diambil katanya dari bejana. Bejana yang diterpa matahari, nanti tampungan air ini, stoknya ini menguai dia, panas dia. Nah, itulah menjadi kias ke kampung kita ini. Air yang dipanaskan matahari, apakah dia di dalam tangki air tadi, atau dia mungkin dalam kolam, kurang pahala wudu kita Bapak Ibu. Kalau ditanya orang, kalau aku wudu pakai air yang dipanaskan matahari, mana? Wudu musa, tapi pahalanya berkurang. Caranya gimana? Dinginkan dulu airnya, putar kerannya, gunakan air yang tadi untuk sunnah-sunnah wudu. Cuci tangan dulu. Kalau terlalu panas mungkin kumur-kumur tidak bisa, cuci kaki dulu, menyelam-nyelam jari-jari dulu. Nanti di bab wudu akan kita bahas itu. Pada prinsipnya sah wudu memakai air musyammas, tetapi dia berkurang pahalanya. Ada dua. Yang ketiga Bapak Ibu, wa tahirun ghairu mutahhirin. Nah, ini yang lebih sulit di Bapak Ibu, kena kita di rata-ratanya. Suci ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya airnya ini kalau ditanya pun bersih dia Bapak Ibu. Tapi kesucian awal ini ghairu mutahhirin, dia suci tapi tak mensucikan. Artinya kalau diminum boleh, dipakai nyuci baju boleh, pakai masak nasi boleh, dipakai hari-hari biasa mencuci motor pun tak ada orang mengatakan, kenapa kau buat cuci motormu itu air comberan? Bukan, air bagus, air bersih nih, memang bersih. Langsung diambilnya dari air keran itu, itulah yang dipakainya. Ghairu mutahhirin. Tapi air ini Bapak Ibu asalnya normal, tapi karena salah memakainya, maka wudunya menjadi tidak sah. Nama airnya ma'ul mustakmal, air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas pertama, kemudian berulang-ulang kita memakainya. Contoh, ini yang paling agak repot di mazhab Syafi'i, nanti Bapak Ibu perlu latihan betul kita. Apa itu? Berwudu. Katakanlah sekarang orang wudu rata-rata pakai air keran. Nanti finalisasi praktek ini di bab wudu ini, tapi karena sudah disinggungnya di sini ma'ul mustakmal, harus dipraktekkan sekarang. Semoga Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Harus saya lepas bentar Bapak Ibu ya. Nah, ini air mustakmal ini Bapak Ibu, air yang kita pakai pertama kali mengangkat hadas. Kalau dibuat pertanyaan Bapak Ibu,
kita pas membasuh wajah berwudu, berapa kali sebenarnya Bapak Ibu membasuh wajah ini yang wajib, yang fardu, yang mengakibatkan nanti tetesan air ini jadi mustakmal? Jawabnya Bapak Ibu, basuhan yang pertama saja. Saya ulang Bapak Ibu ya, air yang membuat mustakmal itu nanti hanya air yang basuhan wajib yang pertama saja. Artinya air kedua, ketiga membasuh wajah, menetes nanti dia ke telapak tangan kita, kita pakai balik. Kalau basuhan itu dari yang kedua dan ketiga, maka itu bukan mustakmal, sah, tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi itu di basuhan pertama, satu tetes pun dia nanti kena telapak tangan, angkat kembali untuk basuhan kedua, itulah yang disebut Bapak Ibu dengan ma'ul mustakmal. Air yang sudah kau pakai lagi. Batalat wudu'uhu, batal wudu orang ni Bapak Ibu. Dan itulah pentingnya berilmu kita ini. Selama ini Pak Ustaz main kucak-kucak aja lah, ambil Kita ni Bapak Ibu sudah banyak jamaah ni kita tengok, memang masalah wudu ini banyak yang bermasalah. Tapi tak mungkin diceramahi pas waktu wudu Bapak Ibu kan, ulang wudu kembali. Tidak ada hak awak Bapak Ibu. Hak kami Ustaz ni hanya menjelaskan hukum dalam masjid, jamaah hadir, bagaimana semestinya Pak Ustaz. Itu baru dulu pokok permasalahan Bapak Ibu. Makanya kadang saya tu sedih, menangis hati saya. Udah tua kadang-kadang saya perhatikan wudunya berantakan masih Bapak Ibu. Diajari segan, mau diajari nanti di masjid tak hadir majelis ilmu. Menangis hati saya Bapak Ibu, sedih saya. Beginilah besok yang mau dia bawa menghadap Allah, bertahan dengan ketidaktahuan. Padahal saya tengok kematian itu bagi kita sangat dekat sekali Bapak Ibu. Nanti kalau diturunkan hadis-hadisnya, sampai tumit kaki orang yang berwudu pun itu akan dibakar api neraka. Apa sebab? Karena banyak wudunya asal-asalan. Di sepak-sepaknya kadang air wudu itu airnya, ditendang-tendangnya aja air itu Pak. Habis itu sambil ngobrol pula dia itu. Dia paham betul Bapak Ibu. Insya Allah tak kita lakukan. Jadi Pak begini Bapak Ibu ya. Saya buka air keran, saya tampung. Pertama Bapak Ibu, air ini sekalipun banyak tidak pernah kering. Air di Masjid Al-Huda ini, jangan Bapak Ibu pakai air ni kalau dalam bab wudu dengan banyak betul memakai namanya mubazir. Dibukanya air keran itu sebesar-besarnya sampai betul macam sungai Bapak Ibu, macam air terjun. Ini pasti orang ni tak berilmu ni, mohon maaf Bapak Ibu. Yang betul satu aqua gelas Arcos SMS saja kan bisa kita wudhu Bapak Ibu sebenarnya. Bagi yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, tahu betul ilmu ini. Pasti diajarkan Pak. Mengirit air tidak sampai Bapak Ibu segelas aqua gelas itu bisa kita berwudhu. Tapi karena kita ni biasa dimanjakan, dibuka keran tu besar-besar, air itu. Allahu Akbar. Gunakan aja Bapak Ibu seperlunya saja. Kalau bisa keran itu sepertiga dibuka, sepertiga saja. Kalau masih agak kencang sedikit, kecilkan lagi. Di saat Bapak Ibu nanti membasuh basuhan pertama, gunakan tangan kanan. Kalau bisa kau kunci dia balik. Mengantisipasi air ini menghambur-hamburkan, itu adalah perlakuan setan. Tapi zaman sekarang tidak mau orang tu Bapak Ibu. Orang masjid kau yang bayar kata dia. Orang tak pernah awak pikirkan air melimpah. Apain pula hati-hati kali kata dia. Banyak dipakainya. Di mana mustakmal ni datang, begitu dia tampung airnya, oke, kita ambil sunnahnya secara singkat. Dia gosok-gosok tangannya, kemudian dalam bab sunnah wudu ambil air tampung, namanya madmadah, kumur-kumur bahasa orang kitanya. Setelah kumur-kumur, ambil airnya, hisap lewat hidung, bahasa Arabnya istinsyaq. Ditarik Bapak Ibu pakai lubang hidung. Yang pemula langsung saja 2 hidung narik. Asal perih keluarkan. Yang sudah terbiasa Bapak Ibu, yang sering mengungu suaranya, mau kena penyakit sinusitis,
Latihannya, masukkan air itu ke lubang sebelah kanan, tutup sebelah kiri. Caranya begini. Ketika sudah sampai batas perih, tutup lubang sebelah kanan, keluarkan sebelah kiri, menyehatkan pernapasan, karena di sini peluang orang kena sinusitis besar kemungkinan. Sinusitis ini Bapak Ibu kalau dia sudah membengkak, pertama dia mengental. Awalnya darah, mengental, nanah. Mulai suara kita nih ngungu, ditandai dengan asal dingin kali, alergi bahasa orang kitanya. Nanti kalau kena debu nggak pakai masker, jemput anak sekolah, batuk-batuk, bersin-bersin. Nah, itu udah mulai itu. Memerah di sini Bapak Ibu. Kalau dibiarkan nanti dicek di lab rumah sakit, nanti dia menjadi karang di sini. Kalau sudah menjadi karang, solusinya secara medis cuma satu, belah, operasi. Kalau enggak dioperasi, terhenti napas. Kalau terhenti napas, gimana Bapak Ibu? Innalillah, mati. Jadi begitu jalan ceritanya. Islam memperhatikan itu. Di wudu pun udah diajarkan kita Bapak Ibu. Tarik air, namanya istinsyaq. Keluarkan air dari hidung, nama bahasa Arabnya istinsyar. Jadi gampang diingat. Kumur-kumur, matmadah. Masukkan ke hidung, istinsyaq. Keluarkan dari hidung, istinsyar. Maka Bapak Ibu setelah melakukan ini, Bapak yang pakai jenggot ambil air selang-selangi, sunnah hukumnya. Bapak Ibu yang tak ada jenggotnya, selang-selangi jari tangan dan jari kaki kita. Setelah ini, bismillahirrahmanirrahim, karena kita mazhab Syafi'i, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Diambil air ini, belum bicara rukun kita, bicara tentang mustakmal dulu. Begitu air ini sampai ke wajah, tentu Bapak Ibu ada bekas air ini menetes, betul enggak? Hati-hati Bapak Ibu, tetesan basuhan pertama ini, apabila tetesan basuhan pertama ini jatuh ke tangan kita, sekalipun setetes, maka nanti dipakai basuhan kedua. Itulah maksud pengarang kitab kita ini, air mustakmal, tahirin ghairu mutahhir. Tidaklah bisa dia dianggap sah wuduknya karena dia memakai air mustakmal. Bapak Ibu yang masih melakukan itu, maka saya ajarkan caranya. Berhati-hatilah, jangan sampai pakai air basuhan pertama mengulang ke basuhan berikutnya. Adapun basuhan kedua, ketiga, menetes ke tampungan ataupun ke telapak tangan, pakai saja, tidak ada masalah. Maka orang Arab itu cara wuduknya saking sulit air di sana Pak. Kalau dibaca dalam kitab itu macam mana mereka buat? Ketika dia sudah melakukan sunnah wuduk, air cuma sedikit, tampung ke tangan, asal tergenang langsung ke wajah. Jangan lepaskan terus. Bolehnya Pak wuduk itu digosok, dengan catatan jangan lepas. Begitu nempel pertama ini, rasanya Pak Ustaz mau lanjutkan ke dagu, jangan lepas Pak. Tak ada masalah ini Pak, asal jangan lepas. Tapi kalau sudah lepas, ini akan jadi mustakmal. Mengambil bagian kedua, hati-hati jangan sampai tercampur dengan yang pertama, asal sudah lepas dari wajah ini, menetes dia Bapak Ibu. Makanya mazhab Syafi'i ini disebut dengan mazhab yang ikhtiyat. Sangat hati-hati betul Bapak Ibu. Nanti cara wudhu yang lain itu, ku tengok tidak seperti yang diajarkan guru MDA dulu, yang diajarkan Ustaz Rangkut ini. Kami dulu begitu wudhu Pak Ustaz buka keran, ya sudah, selesai Pak Ustaz. Ini kok repot betul nih. Yang membuat repot itu Bapak Ibu karena ketidaktahuan kita, karena belum dibiasakan Bapak Ibu. Tapi kalau sudah terbiasa, orang Arab itu ditampungnya, begitu ditampung begini Bapak Ibu, sampai ke wajah, sekali, genang lagi, ini basuhan kedua. Yang kedua ini Bapak Ibu, gini, bekas air yang mau dipakai ini ditampungnya di sini. Karena ini basuhan kedua, ketiga, ini tidak akan pernah jadi mustakmal, maka dia gunakan lagi membasuh tangan dan selanjutnya. Kata kuncinya Bapak Ibu, hati-hati dalam basuhan wudhu yang pertama saja. Jangan sampai air yang menetes dari basuhan itu dipakai basuhan berikutnya. Berarti
Basuhan wajah pertama, hati-hati. Basuhan tangan pertama, hati-hati. Basuhan kepala, sapuhan kepala pertama, hati-hati. Basuhan kaki pertama saja, hati-hati. Insya Allah selamat dari air mustakmal. Adapun prakteknya tentu ada bab tertentu nanti Bapak Ibu. Habis waktu, ayatnya. Biar selesai di Bapak Ibu. Satu lagi, tahankan Bapak Ibu ya. Tahanlah. Udah habis waktu kita sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, wa ma'un najisun, air yang bernajis, wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fatabayyan. Begini loh Bapak Ibu bahasa kita orang ujung batunya. Air yang keempat ini air najis namanya. Saya buka air keran Masjid Al-Huda ini, rupanya Bapak Ibu pas mau saya pakai, saya cium bau bangkai dia, contohnya. Tapi Bapak Ibu, warnanya tetap jernih dia. Saya putar pun terus menerus, air jernih, saya cium bolak-balik, tetap bau bangkai dia Bapak Ibu. Padahal warnanya tak berubah. Bagaimana hukum saya berwudu pakai air yang bercampur bangkai ini? Tentu itulah yang disebut dengan air najis. Wudu itu takkan sah Bapak Ibu. Coba balikkan hukum. Sungai Rokan pagi ini katakan sedang keruh-keruhnya, kelat macam kopi susu. Tiba-tiba tadi subuh ada warga tepi air yang mati, mungkin air di rumahnya. Wudu dia pakai air yang kelat tadi, yang hampir macam kopi susu tadi. Menurut Bapak Ibu, sah nggak wudu dia itu? Sah. Karena air najis itu Pak, hukum pertama begini. Kalaupun dia dicampur dengan najis, tidak dirubah najis itu, dia wujud yang tiga. Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Kalau ini berubah disebabkan najis, pakai wudu, maka wudu kita tidak sah. Tapi kalau dirubah pun warnanya, rasanya, dan juga baunya, dicium dia, bau apa Sungai Rokan Pak Ustaz? Bau tanah. Dicicip dia sikit, rasa tanah. Ditengok warnanya, biasanya air bening, ini kok keruh betul macam kopi susu ini. Berubah tiga-tiganya. Ambil hukum asal. Kenapakah air Sungai Rokan ini berubah warna, rasa dan baunya? Apa hukum asalnya? Karena disebabkan ada air hujan, dikipisnya tanah di lubuk bendahara. Hukum asal, hukum tanah itu Pak, suci atau najis? Suci. Maka Sungai Rokan sekalipun kelat, kalau disebabkan karena perubahan cuaca, maka tetap boleh dipakai berwudu Bapak Ibu, karena bukan dirubah oleh najis. Banding hukum, Sungai Rokan tetap bening, tapi ada satu yang berubah. Apa Pak Ustaz? Kami cium air Sungai Rokan ini bau bangkai Pak Ustaz. Kok bisa? Ditelusur, rupanya ada sapi mati di lubuk bendahara. Rupanya dia terbenam di tengah-tengah Sungai Rokan itu. Mengalirlah sampai ke ujung batu. Dicium air ini, memang bau bangkai. Kenapa ini bau bangkai Pak Ustaz? Maka hukum dasar bangkai najis. Maka selama bau itu mengalir di Sungai Rokan, tidak sah orang wudu pakai air Sungai Rokan. Kenapa begitu Pak Ustaz? Perubahan disebabkan karena najis, maka airnya jadi mutanajis. Perubahan air yang disebabkan yang benda suci, dia tetap dipakai, tetap suci. Begitu Bapak Ibu. Ini baru pemula Bapak Ibu. Praktek-prakteknya nanti tentu di bab wudu kita. Bapak Ibu, terakhir saya tak jelaskan lagi dua kullah dan seperti apa, nanti pembahasan selanjutnya insya Allah. Wajludul maitati tadkhulu bittibaq. Nanti berarti bulan besok aja ya. Lama waktunya lagi. Masalah bab tentang
wa juludul maitati tadhuru dibagi, maka segala jenis kulit bangkai tadhuru dibagi halal sah dipakai kalau sudah disamak. Bahasa kami orang Medan disamak, bahasa orang Jawa itu mungkin dicamak, bahasa kitabnya dibab. Kulit ular, kulit buaya, kulit apa lagi yang biasa dipakai orang sini? Itulah yang biasa kan, kulit ular, kulit buaya, kulit binatang, harimau, gajah kalau mau dikuliti, sah itu Bapak Ibu. Kambing yang mati jadi bangkai bisa dipakai kulitnya Bapak Ibu. Itu yang akan datang insya Allah setelah cerita tentang air ini. Terima kasih Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala alam. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Mengulang-ulang kaji waktu kita masih kecil supaya nanti bisa Bapak Ibu lebih paham dan lebih yakin kita dalam beramal. Pasti ada kesalahan dalam penyampaian di Bapak Ibu. Tolong kami dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum